Dalam rangka menyambut era kendaraan listrik, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan beragam regulasi, mulai dari peraturan presiden hingga turunannya setingkat kementerian. Tujuannya adalah untuk mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Aturan pertama yang diundangkan adalah Peraturan Presiden atau Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada 12 Agustus 2019. Perpres ini menjadi aturan awal yang disebut sebagai payung hukum kendaraan listrik Indonesia. Setelah itu ada Peraturan Pemerintah atau PP nomor 73 tahun 2019 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Berlaku mulai tahun lalu, kini pengenaan pajak kendaraan bermotor tidak lagi berdasarkan bentuk kendaraan seperti aturan sebelumnya. Pengenaan PPNBM akan berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan. Itu berarti semakin besar emisi yang dikeluarkan, maka semakin besar pula pajaknya. Kebijakan ini jelas akan menguntungkan kendaraan berbasis listrik. Lalu ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2020 yang membuat mobil listrik atau kendaraan berbasis energi terbarukan resmi terbebas dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selain itu, pemerintah juga mendorong program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dengan mengeluarkan insentif DP minimum untuk konsumen hingga 0%. Insentif lainnya adalah pajak daerah yang dipatok maksimum 10% dengan tingkat bunga yang rendah. Kemudian untuk mendorong penciptaan ekosistem kendaraan berbasis listrik berupa infrastruktur yang meliputi stasiun pengecasan baterai atau disebut stasiun pengisian kendaraan listrik umum disingkat SPKLU, pemerintah mengeluarkan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2020 tentang penyediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor berbasis baterai. Bagi produsen mobil listrik, pemerintah juga menetapkan tarif khusus biaya masuk 0% untuk kendaraan bermotor yang diimpor dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap. Insentif ini akan membuat industri mobil listrik semakin berkembang karena akan meringankan biaya produksi sehingga harga kendaraannya pun semakin terjangkau bagi masyarakat. Hingga saat ini, pemerintah terus mempersiapkan aturan-aturan yang akan memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Kendaraan berbasis listrik bukan hanya mobil tentu saja ya, juga kendaraan roda 2 dan roda 3. Maka untuk mempercepat adopsi tenaga terbarukan, pemerintah mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 65 tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Pemerintah juga berharap aplikator transportasi online seperti Grab dan Gojek untuk segera menggunakan kendaraan listrik. Damri yang merupakan armada milik BUMN juga diharapkan seluruhnya segera menggunakan bus listrik. Pemerintah juga meminta semua instansi pemerintah mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasionalnya. Penggunaan kendaraan listrik ini selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga dapat menghemat pengeluaran biaya operasional. Pada tahun 2035, Indonesia menargetkan ada 1 juta lebih kendaraan listrik roda 4 dan 3,22 juta kendaraan listrik roda 2. Saat ini, mobil listrik yang sudah beredar di Indonesia diantaranya Nissan Leaf, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, FSK Gelora Electric, BMW i3, Lexus UX 300e Mini Electric, Nissan Kicks e-Power, Tesla Model 3, XS, Porsche Taycan Turbo S, dan yang baru aja diluncurkan, mobil listrik dari China, Wuling REV yang dijual dengan harga 250 juta rupiah. Nah, dengan semua insentif tadi, apakah Anda tertarik untuk membeli dan menggunakan mobil listrik? Ternyata memang belum semua orang ya tergerak untuk membeli dan menggunakan mobil listrik. Walaupun sebagian besar mobil listrik memiliki jangkauan lebih dari cukup untuk mengakomodasi perjalanan harian rata-rata pengemudi, penelitian menemukan bahwa konsumen kurang tertarik dengan mobil listrik karena mereka nggak nyaman dengan gagasan bahwa untuk melakukan perjalanan jauh, mereka harus melakukan perencanaan terlebih dahulu dan berhenti untuk mengisi daya di lokasi yang terbatas. Kebanyakan pengemudi masih merasa perlu untuk dapat lepas landas dan melakukan perjalanan secara dadakan. Nah, kalau Anda gimana? Kalau misalnya nanti nih harga jual mobil listrik itu semakin mendekati harga jual mobil berbahan bakar bensin atau diesel, apakah Anda mau beralih ke mobil listrik? Apa pertimbangannya? Tulis jawabannya di kolom komen di bawah ya.